Jadi, pada video kali ini kita akan membahas bab 5 tirani matahari terbit atau masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Hal yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia adalah karena adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji atau pembaharuan Meiji adalah reformasi Jepang yang terjadi hanya selama 3 tahun. Restorasi Meiji menandakan jatuhnya Keshogunan Tokugawa dan menjadi awal kebangkitan negara Jepang. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melakukan ekspansi ke berbagai negara di wilayah sekitaran Jepang, khususnya wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai negara industri, Jepang tentunya membutuhkan banyak sekali minyak bumi untuk menjalankan industrinya. Salah satu pemasok minyak bumi Jepang adalah Amerika Serikat. Tetapi, Amerika Serikat mulai tidak menyukai Jepang karena Jepang melakukan ekspansi ke negara-negara tetangganya. Jadi, Amerika Serikat melakukan embargo minyak bumi pada 1 Agustus 1941. Embargo merupakan larangan atau pemberhentian perdagangan minyak bumi ke atau dari suatu negara atau wilayah. Sedangkan Jepang sendiri sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri serta keperluan perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melakukan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Kemudian, militer Jepang akhirnya mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada saat itu, KINL atau Tentara Hindia Belanda dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah berhasil memasuki Pontianak, Jepang juga menyerang Pulau Sumatera. Februari 1942, Jepang melakukan serangan ke Jawa. Untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan dilaksanakan di 3 tempat, yakni Banten, Eretan Wetan Indramayu, dan sekitar Bojonegoro. Tempat-tempat tersebut memang tidak terduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratannya oleh Jepang. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat kekuatan Belanda hingga akhirnya pada 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Selama pendudukannya, Jepang menggunakan sistem pemerintahan militer untuk mengontrol Indonesia. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan, yaitu: pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 untuk Sumatera. Pusatnya berada di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura. Pusatnya berada di Jakarta. Dan ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya berada di Makassar. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik hati rakyat Indonesia. Propaganda tersebut adalah Gerakan 3A, dengan semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda dengan menanamkan semboyan 3A ini dimaksudkan agar rakyat Indonesia bersimpati kepada Jepang. Selain itu, Jepang juga melakukan upaya berbeda dengan penjajah sebelumnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak menyukai umat Muslim di tanah jajahannya.
Masalah ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk mengambil simpati Muslim akan mau mendukung Jepang. Oleh karena itu, Majelis Allah Indonesia atau MIAI diperbolehkan berkembang. Tetapi, arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat muslim untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Untuk menarik simpati para tokoh penggerak agar meningkatkan kerjasama, Jepang membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Kerja Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Putra adalah untuk membangun segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Untuk memperkuat militernya, Jepang membentuk beberapa unit militer beranggotakan rakyat Indonesia. Pertama, Heiho, tentara pembantu yang bertugas langsung ke medan perang bersama tentara Jepang. Untuk angkatan darat disebut Reikugun Heiho, untuk angkatan laut disebut Kaigon Heiho. Yang kedua, ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA merupakan tentara bentukan Jepang dengan tugas utama mempertahankan Indonesia ketika diserang sekutu. Yang ketiga, ada unit semi-militer yang terdiri atas yang pertama, Seinidan atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 29 April 1943, bertujuan untuk melatih pemuda mempertahankan tanah air dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Keibodan atau Pembantu Polisi, dibentuk pada 29 April 1943, tujuannya untuk membantu polisi Jepang dalam keamanan dan ketertiban di Indonesia. Yang ketiga, Fujinkai atau Barisan Wanita, dibentuk pada bulan Agustus 1943, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Selama masa pendudukan Jepang, unit militer yang awalnya dibentuk untuk membantu kepentingan militer Jepang ternyata memberikan manfaat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pelatihan dasar kemiliteran, para pemuda Indonesia mendapatkan berbagai keterampilan, seperti teknik baris berbaris, penggunaan senjata, serta strategi perang. Selain membentuk organisasi sosial dan militer, Jepang juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia demi kepentingan perang mereka. Dalam upaya eksploitasi tenaga manusia, Jepang merekrut tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai Romusa. Para Romusa ini dikendalikan langsung oleh militer Jepang dan digerahkan untuk berbagai proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan perang, seperti pembangunan benteng pertahanan, terowongan bawah tanah, jalan, jembatan, lapangan terbang, serta fasilitas militer lainnya di garis depan. Mereka dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu dan dalam kondisi yang sangat buruk, menyebabkan banyak yang tumbang karena kelaparan dan bahkan tewas akibat kekejaman tentara Jepang. Selain eksploitasi tenaga manusia, Jepang juga memaksa sistem pengumpulan hasil bumi dari rakyat. Para petani diwajibkan menyerahkan hasil panen, ternak, dan harta benda mereka untuk mendukung biaya perang di kawasan Asia Pasifik. Sumber daya alam Indonesia seperti hasil tambang, hasil perkebunan, dan kayu dari hutan juga dieksploitasi dan dikirim ke Jepang untuk menopang kebutuhan industri perang mereka. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang selama 3,5 tahun membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor, termasuk sebagai bahasa pengantar di sekolah. Tanpa disadari oleh pemerintah Jepang, kebijakan ini justru memperkuat rasa persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, jumlah sekolah dasar dan lanjutan menurun drastis, begitu pula jumlah murid dan guru. Akibatnya angka buta huruf meningkat secara signifikan. Yang kedua, tumbuhnya semangat nasionalisme. Jepang aktif melakukan propaganda anti Belanda yang secara tidak langsung memicu semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Selain itu, pelatihan militer dan semi-militer yang diberikan Jepang kepada pemuda Indonesia menjadi bekal berharga dalam menghadapi peperangan di masa perjuangan kemerdekaan. Pelatihan ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya kekuatan militer Indonesia di kemudian hari.
Meskipun pendudukan Jepang berlangsung relatif singkat, dampaknya tetap terasa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.